mencuri kebahagiaan yang paling nyata. Naudzubillah min dzalik. Sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Misteri di balik sosok viral Urip Saputra yang dikira jenazah namun kembali bernafas di dalam peti mati mulai menemukan titik terang. Dari hasil penelusuran aparat Polres Bogor, Jawa Barat, Urip dan istrinya itu terbukti tak melakukan perjalanan ke wilayah Semarang, melainkan berangkat ke Jakarta Selatan. Kasus ini diduga kuat hasil rekayasa Urip Saputra bersama istrinya berinisial Y. Namun polisi belum dapat mengungkap kebenarannya, lantaran kedua pasutri itu menolak diperiksa dengan dalih pemulihan kesehatan. Subhanallah, ya Allah. Itu yang satu di situ pura-pura begitu. Ini Bu, assalamualaikum. Masih syuting, jangan tidur atulah Ibu. Waalaikumsalam. Ibu ini tidur beneran apa pura-pura? Ya pura-pura lah. Ya Allah, ngapain Ibu pura-pura? Saya kan lagi dengerin tausiah. Lah kok malah pura-pura tidur? Harusnya pura-pura ngerti gitu Bu. Apa ngerti beneran? Insya Allah. Insya Allah ngerti beneran. Ibu siapa namanya? Beda Komala. Beda Komala. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu Beda Komala. Yang satu pura-pura tidur, yang satu pura-pura mati. La haula wala quwata illa billahil azim. Habib, apakah benar dari tayangan yang tadi ya, kalau ada orang yang utang itu bisa ngebuat orang tuh semakin lama semakin hilang akal. Ada-ada aja gitu, kepikiran gitu pura-pura mati, terus mati suri hidup kembali tuh. Bagaimana sih Bib? Mohon tausiahnya. Ya akhir Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang meminjam uang kepada orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan caranya untuk mengembalikannya dan dikasih petunjuk sama Allah. Tapi siapa orang yang dia niat minjam uang orang lain dan dia bermaksud mempunyai tujuan ataupun niatan gak mau bayar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia, akan menghukum dia. Itlafaha atlafahullah. Bahaya ini manusia. Karena apa? Karena dia gak mau bayar utang. Kalau orang udah gak niat mau bayar utang, Allah binasakan, Allah hancurkan. Oleh karena itu, tadi itu ini contoh yang gak baik. Yang paling bahaya adalah orang yang meminjam, dia gali lubang tutup lubang. Itu gak boleh dalam syariat agama. Maknanya adalah dia pinjam duit sama Ustadz Maulana. Besok dia pinjam duit lagi sama Ustadz Syam. Besok lagi dia pinjam duit sama yang lain lagi. Buat bayar Ustadz Maulana. Habis itu dia pinjam lagi sama orang lain lagi buat bayar Ustadz Syam. Dia keliling aja muter. Ini gak boleh. Kalau ditanya apakah Rasulullah pernah meminjam? Rasulullah pernah minjam. Bahkan Rasulullah pernah meminjam unta. Dan Rasulullah memulangkan yang jauh lebih baik. Dan Rasulullah pernah minjam sesuatu dan Rasulullah pernah memulangkannya dengan yang lebih baik lagi. Boleh dalam syariat agama minjam. Gak hina kalian minjam. Tapi didasari dan mempunyai niat yang pertama meminjam bukan untuk poya-poya. Bukan untuk poya-poya. Bukan untuk perkara yang sunnah akhirnya kalian pusing. Apa itu yang sunnah? Kalian berangkat umroh ataupun haji kalian minjem. Pulang stres. Ya kan? Keder mau bayarnya kayak gimana. Wah stresnya luar biasa. Umroh itu sunnah. Ya kan? Umroh itu sunnah. Allah tidak akan membebani hamba kecuali dengan kesanggupan hamba. La yukallifullahu nafsan illa us'ahalaha. Oleh karena itu jangan kalian mempersulit diri kalian untuk berpoya-poya, untuk senang-senang, untuk jalan-jalan. Atau untuk melakukan sebuah hal yang maknanya adalah makna yang tidak baik. Perkara sunnah aja, perkara sunnah itu tidak dibenarkan. Membuat kalian akan apa? Pusing, ngutang, stres, bingung. Karena apa? Gak ada pekerjaan, gak ada pekerjaan yang jelas. Terus apa lagi? Yang tidak diperbolehkan untuk berhutang adalah kalian gak punya niat berbayar. Yang tujuannya apa? Saya kalau misalkan minta gak dikasih. Kalau saya pinjam dikasih nih. Tapi saya gak mau niat mau bayar. Ini gak boleh dalam syariat. Ini tidak dibenarkan dalam syariat agama. Oleh karena itu kembali lagi innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Perbaiki diri kalian, niat kalian sehingga apa? Sehingga mempunyai niat yang baik untuk bayar hutang. Bukan cuma minjem doang. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ustadz Maulana nih pasti ada yang mau ditanyain. Begini. Udah tahu karena sekarang kita masuk ke Ustadz bertanya. Kami menjawab. Tanya apa dan ke siapa Saya Ustadz? mau nanya. Siapa nih? Mana Ada tadi di ya? situ tuh di belakang situ Ustadz. Ayo berdiri.
Berdiri. Bisa ngomongnya. Coba perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Nama Abdi Cici. Cici. Iya. Cici. Ibu Cici, Bu Mina Palimana. Oh, Ibu Cici Banten. Palimana. Oh, Palimana Banten. Bu Cici, kalau Ibu punya Cici, punya anak, Bu Cici lantas anak itu beliin emas buat Ibu Cici. Senang gak? Senang. Coba, senang gak? Senang. Tapi uang itu, emas itu boleh dapat dari utang. Ya nggak mau. Mana tahu? Ya mana tahu. Malu mau. nggak? Ya malu. Oh iya, mau tahu nggak Bu Cici? Ternyata, ada yang bisa menghilangkan kebahagiaan. Iya. Apa? Mau tahu? Mau. Ketika anak itu berhutang. Subhanallah, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Maksud Ustadz Maulana adalah maksud anak pengen ngebahagiain orang tua. Tapi hasil dari hutang, apakah itu membawa keberkahan, kebahagiaan atau malah menjadi malapetaka? Mohon tausiahnya Ustadz. Ya Allah, lincah banget ibu kita yang satu ini. Masya Allah. Jemaah, Yeay. mau tahu? Oh. Mau tahu? Oh. Ketika anak berutang, maka ikutlah orang tua terjerat dari utang tersebut. Karena siapa anaknya, maka orang tuanya pun kena. Ya Allah, bahagia banget. Anaknya tampil. Masya Allah, anaknya jadi imam. Yang bangga siapa? Orang tua. Tapi kalau anaknya ditangkap, ya malu siapa? Orang tua, naudzubillah min Ingat dzalik. kepada semua anak-anak. 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 Ya. Tahu nggak? Apa? Tahu nggak? Apa? Kalau belum bisa membahagiakan jangan menyusahkan. Kalau belum bisa membantu orang tua, minimal engkau tidak merepotkan. Kalau kamu belum bisa beliin rumah, yang penting jangan kau susah orang tua. Dikit-dikit minggat lagi, dikit-dikit minggat lagi. Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak? Ya. Ketika anak berutang, maka yang malu orang tua. Ketika anak berutang, maka yang terjerat orang tua, terbawa-bawa, terseret-seret. Yang ditagih siapa? Pasti alamatnya. Alamat siapa? Orang tuanya. Seteres orang tua seteres. Apa Bu? Stres. Stres orang tua. Nggak tenang hidupnya. Dikit-dikit ada lagi telepon masuk. Dikit-dikit digedor lagi pintunya. Mana bisa mau tenang. Mama mati lagi datang. Jangan pernah susahkan orang tua dengan derita yang kau miliki. Betul? Tuh. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung bagus sih. Ya tidak berutang juga, betul tidak? Ini jauh-jauh sebelumnya, mohon izin. Kembali lagi konsep utang itu hati-hati. Kalau bisa jangan berutang. Karena utang itu hina di siang hari, gelisah di malam hari. Ulangi. Hina di siang hari, gelisah di malam hari. Takut keluar. Kenapa Ustadz celingak-celinguk? Takut keluar nanti ada penagihnya. Malam gak mau tidur, gak bisa tidur. Mikirin utang. Bu, Ya. utamanya anak-anak nih. Nauzubillah. Kebayang gak engkau pergi kemana, bisa pindah kemana-mana. Tapi ibumu gak bisa kemana-mana. Karena rumahnya di situ. Betul tidak? Betul. Disita. Subhanallah. Apalagi pakai akte tanah orang tuanya, surat tanah orang tua itu dipakai. Orang tua yang bayar tiap bulan. Subhanallah. Terus uangnya dipakai untuk apa? Poya-poya. Naudzubillah min dzalik semua naudzubillah. Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Itu pengingat yang luar biasa dari Ustadz Maulana. Kalau jadi anak itu harus sadar diri. Kalau belum bisa nyenengin minimal jangan nyusahin ya. Iya. Minimal jangan ngerepotin. Masya Allah. Nah sekarang kita langsung yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tanganku yang mau bertanya yang mana nih? Wow yang sebelah kiri sini deh oke. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rofikoh Sobri dari Majelis Ta'lim Baitur Rohim, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Mangga Bu mau nanya apa? Izin nanya ke Ustadz Syam. Bagus banget suara Ibu. Silakan Ibu, mangga. Benarkah orang yang berhutang itu hidupnya penuh dengan kemalasan, malas belajar, malas menuntut ilmu, juga malas mengaji? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi namanya? Ustazah Ibu itu. Rofikoh, Masya Allah Ibu Ustazah ya? Ustazah. Kelihatan cerdas. Suara announcer gitu loh. Iya, Masya Allah. Apakah kalau orang yang berhutang sama dengan orang yang malas? Benar apa enggak Ustaz? Iya, Syam? baik. Fantasianya. Baik guru Ustadz Maulana Habib Utsman, Kaca-Kaca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa 71-72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Sifat malas sangatlah berbahaya sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 70 tadi dengan mengatakan ayat 71 bahwasanya dari dulu ada orang-orang yang malas untuk ikut bersama Nabi SAW dalam rangka medan perang ataupun medan dakwahnya Nabi SAW sehingga mereka ini dijuluki dengan kemunafikan di dalam hatinya. Kemalasan itu diantara ciri kemunafikan. Maka dikatakan bahwasanya malas berhutang daripada orang berhutang berarti dia identik dengan kemalasan. Jawabannya betul. Kenapa? Karena ada doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesusahan, keresahan dan juga kesedihan. Dan aku berlindung daripada kemalasan. Lalu sambungan doanya wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, daripada kekikiran dan juga wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan berlindung kepada Allah dari terlilit hutang. Berarti ada korelasi antara kemalasan dengan hutang tadi. Seorang sahabat Nabi seorang sahabat duduk di masjid pada saat itu, diajarkan doa ini sama Nabi bahwa sebelum engkau meminta dibebaskan hutang oleh Allah, minta dulu dibebaskan dari kemalasan. Bagaimana engkau bisa terbebaskan hutangmu kalau engkau terjebak dalam kemalasan? Biasanya kan orang yang berhutang pengennya shortcut tuh. Masya Allah. Iya. Allah Her, Ustaz Syam kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Saya datang lagi. Iya, alhamdulillah. Karena saya datang mau kasih informasi. Kirain mau ngasih pinjaman, ini kan yang paling suka sedekah, ngasih cash ke orang-orang. Wah, mau kebalik nih. Masya Allah. Ustadz apa informasi pentingnya apa Ustadz? Makasih baca. Ini ada informasi menarik nih buat semua jamaah yang ada di rumah. Ada informasi dari CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Wah, ini bisa menjadi sedekah harian kita, rutin, sedekah subuh apalagi berkahnya. tambah Apalagi informasinya bahwa CT Arsa Foundation tidak ada pemotongan karena semua biayanya ditanggung oleh CT Arsa Foundation. Masya Allah 100% artinya Oke. jamaah. Nah abis ini kita masih bakal lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita ya. Sama Ustadz Maulana juga insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah.